قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Al-ayah. Jemaah para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bermuajahah dan ini sudah memasuki episode di mana gerak langkah menuju Yathrib, Madinah sudah mulai. Artinya ruhul jihad sudah mulai sudah mulai kuat dan tabuh genderang jihad yang lebih aktif di lapangan sudah mulai ditabuh ya. Artinya para sahabat sudah bersiap-siap untuk melakukan sesuatu yang lebih masif. Kalau dulu Bapak Ibu ingat, sebelum Umar masuk Islam, itu sifatnya sunyi, senyap, atau yang lazim disebut sirriyah. Ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, beliau kritis, ya Rasulullah, kita ini kan benar, jalan yang benar. Ya, lalu kenapa kita diam-diam saja? Belum waktunya. Sekarang sudah waktunya, kita harus eksplisit bahwa kita benar. Akhirnya bersama Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an berembuk, kemudian membuat dua kelompok. Satu kelompok komandannya adalah Hamzah, satu kelompok komandannya adalah Umar. Mereka dua kelompok ini saling bergandengan tangan, lalu berkeliling masuk kota Mekah ya, sampai di Masjidil Haram. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu Pak. Sepanjang jalan ada yang melempari, ada yang nadanya kebencian tetap, ada yang merasa takut. Waduh, Umar sudah Islam, cilaka orang. Gitu Pak. Jadi ketakutan. Karena sudah dua sosok orang yang hebat ini masuk di situ. Ada yang pesimis, wah eleh orang, kira-kira gitu Pak. Nah sejak saat itu Umar radhiyallahu anhu digelari Al-Faruq. Jadi sebab musabab mengapa digelari Al-Faruq adalah keberaniannya memisahkan al-haq wal batil. Itu Pak. Jadi kokoh ya. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kemarin tentang sudah diutusnya Mus'ab bin Umair menjadi as-safirah atau duta sekaligus dai pertama mungkin ya dalam konteks penyebaran. Judulnya atau tema kita pagi ini adalah hasil yang sempurna karena iman yang paripurna. Salah satu pengertian iman paripurna adalah iman yang satu, lam yalbisu bizulmihi. Iman yang tidak boleh bercampur dengan syirik sekecil apapun. Kalau bisa ya kita maksimalkan, tidak ada unsur kebergantungan kepada selain Allah. Totalitas di situ. Yang kedua, itu dalilnya 682 Al-An'am 82 mengingatkan kita bahwa iman tidak boleh bizulmihim. Lam yalbasu bizulmihim. Tidak boleh bercampur dengan kezaliman. Dan zalim yang paling berat itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Yang kedua, Al-Hujurat ayat 14. Bahwa iman, bukan 14 Pak ya, 15. Bahwa iman yang benar adalah lam yartabu. Yang tidak ada keraguan sedikit pun. Salah satu buktinya adalah ketika Allah sudah berjanji pasti menolong, pasti menjadi maula bagi kaum mukmin, maka seorang mukmin tidak boleh sedikit pun ada keraguan tentang itu. Kalau kita masih, ya gitu kira-kira Allah mau nolong kita, masih ragu berarti. Lam yartabu, tidak boleh ragu sedikit pun. Kalau kita ragu dengan itu, akan mundur. Boleh jadi kemenangan yang sudah di ujung tanduk gagal. Inilah pentingnya
pembinaan akidah yang terus-menerus agar sahihah, agar salimah. Jadi al-aqidatus salimah itu di situ salah satunya ya. Baik, hasil sempurna adalah dalam pengertian semakin banyak orang penduduk Yathrib yang tertarik pada Islam. Kenapa? Karena niat yang benar pada diri Mus'ab bin Umair, kemudian ketenangan, sehingga bisa menyusun konsep dakwah mendekati orang yang berbeda sekalipun. Bahkan yang membenci, yang menghalangi sekalipun. Nanti kita lihat bagaimana program kerja yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Karena ini berkaitan, para bapak dan ibu, kita harus menengok dulu yang kemarin ya. Bahwa pembahasan yang lalu sudah disebutkan. Rasulullah SAW menetapkan Mus'ab bin Umair sebagai as-safir atau as-safarah, yakni duta atau dai. Apa sebabnya? Perhatikan kalimat di ujung. Di situ dikatakan bahwa wa kana Mus'ab yu'rafu bil muqarri. Mus'ab bin Umair dikenal, yu'raf, dikenal, diketahui sebagai muqarri, ahli membaca Quran. Kita sepakat. Dalam hadis disebutkan yang namanya qari bukan sekedar tilawahnya, bukan sekedar terampil membacanya. Kita sudah sering mengenal istilah literasi ya. Orang yang literatur, orang yang memiliki literasi baik, ada dua unsur harusnya. Satu, keterampilan membaca, atau lazim disebut oleh orang ahli bahasa, pakar bahasa namanya reading skill. Keterampilan membacanya bagus, ya. Tapi tidak cukup. Harus yang kedua, namanya pemahaman, understandingnya. Jadi ketika terampil membaca belum bisa memahami, itu belum disebut terampil beneran. Masih satu poin sih, iya sudah ada. Makanya yang disebut al-muqarri, dua-duanya. Terampil membacanya, mengerti maknanya. Karena ketika sudah mengerti, akan bisa mengambil kesimpulan, mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya. Itulah yang disebut dengan orang terampil. Nah, disinilah Rasulullah SAW tentu bukan tanpa pertimbangan kan pasti. Beliau kenapa bukan memilih Ali misalnya ya, bin Abi Thalib. Kenapa Ali melaksanakan tugas lain, yakni sempat menjaga tidur kan, ketika beliau hijrah, tidur di kamar beliau tugasnya di sana, masih membina di Mekah ya. Kenapa bukan yang lain? Ada pertimbangan khusus, yakni kemampuan komunikasi pada diri Mus'ab, kemampuan mengendalikan hawa nafsunya sehingga tidak mudah terpancing. Kalau Umar yang diutus mungkin tidak tepat. Kenapa? Karena masih emosional. Jadi Mus'ab bin Umair betul-betul beliau menggunakan konsep the right man on the right place di sini. Nah, ini kepekaan yang tidak dimiliki oleh pemimpin lain. Ini namanya soft skill beliau. Keterampilan yang sifatnya soft, lembut sekali. Sulit Pak. Yang namanya soft skill itu bagian dari keterampilan yang sifatnya tacit ya, melekat. Sulit ditiru oleh orang. Baik, kecuali dipelajari ya. Nah itu gambaran awal Pak ya. Sekarang kita lanjutkan setelah beliau ditugasi sedemikian rupa, sinar Islam di Yathrib sudah mulai tampak seiring dengan 72 orang lebih yang melakukan 12 orang lebih ya yang melakukan baiat, kemudian mereka juga mulai aktif. Nah, di dalam kelompok yang kemarin sudah disebutkan ada dua nama pemuda Yathrib yang aktif, yang kelak nanti banyak meriwayatkan hadis. Satu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dan As'ad bin Zurarah serta Ubadah bin Samit. Dua nama terakhir nih, Jabir bin Abdullah dan Ubadah bin Samit itu relatif aktif di dalam meriwayatkan sebuah hadis. Sehingga saya katakan kemarin bahwa kalau Bapak Ibu misalnya mengikuti apa itu Riyadhus Shalihin atau
Bulughul Maram akan sering menemukan kata-kata an Jabir ibni Abdillah atau an Ubadah ibni As-Samit. Akan banyak hadis yang berasal dari beliau. Karena aktif tadi ya. Dua orang itu menjadi pembuka, termasuk As'ad bin Zurarah. Bagaimana proses dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair? Dua orang As'ad bin Zurarah termasuk aktif untuk menyiapkan lahan dakwanya, sarananya, bagaimana pendekatannya. Dan ada satu kata-kata yang nanti diingatkan oleh As'ad bin Zurarah, kita kutip nanti ya, untuk bisa mendekati kerabatnya yang kebetulan ketua atau pemimpin kabilah yang akan didekati oleh Mus'ab bin Umair. Kita lihat para bapak ya. Nama kabilah itu adalah Banu Abdul Ashal. Pemimpinnya di situ saya perlihatkan Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'adz ini nanti akan dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin pada saat ketika Rasulullah SAW selesai membangun Masjid Nabawi. Dengan siapa? Nanti kita lanjutkan ya. Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair pemimpin di situ ya. Perubahan bagi kehidupan masyarakat Yathrib adalah targetnya. Apa yang beliau lakukan? Disinilah Mus'ab bin Umair keliling dari satu kampung ke kampung lain. Kadang menggunakan halakoh model begini. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, pendekatannya dua, struktural dan kultural. Kalau bahasa saya namanya dua pintu. Struktural perlu dilakukan, kultural apalagi. Yang dilakukan lebih dulu oleh Mus'ab bin Umair adalah strukturalnya. Kenapa? Karena kulturalnya dibuka oleh teman-teman yang tadi. Yang 12 orang. Diyakinkan bahwa ayo kita belajar. Kita belajar agama. Siapa pengajarnya? Ada. Ayo kita ikut. Itu namanya kultural. Pendekatan yang sifatnya sosial. Nah, seperti apa? Kita lihat para Bapak dan Ibu, ya. Perhatikan kembali alasan Rasulullah SAW yang kemarin mengangkat tentang Mus'ab bin Umair sebagai duta atau as-safirah. Adalah ini Pak ya, sedikit saya komentari tentang peristiwa ini. Tadi sudah disebutkan bahwa Mus'ab bin Umair adalah yu'rafu bil muqarri, dikenal sebagai orang yang terampil. Dalam surat Yusuf dikatakan kenapa Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara. Perhatikan ayat 54, ucapan Al-Malikul Aziz waktu itu. Innakal yauma ladaina makinun amin. Makinun amin adalah posisi yang terpercaya. Jadi raja setelah mengetahui keterampilan dan kemampuan Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi, di situ dia terkesima dengan keterampilan Yusuf, dengan kompeten Yusuf, sehingga dia mengatakan hari ini kamu Yusuf ladaina makinun amin. Engkau memiliki posisi khusus. Alasannya apa? Ini hafizun alim. Karena hendak dipilih, ini bukan konteksnya sombong ya Yusuf. Beliau mengatakan kalau memang saya mau dijadikan posisi diberi jabatan hafizun alim ij'alni ala khazainil ard. Tempatkan saya di bagian mengurus, mengelola tata keuangan negara. Bukan dalam konteks sombong. Kenapa? Sebab Yusuf memang ahlinya di situ. Maka beliau memberi alasan, ini hafizun alim. Kalau saya ditempatkan di tempat lain, nggak mungkin. Inilah acuan dalam konteks pengangkatan. Mungkin Bapak kenal istilah merit ya, istilah merit keterampilannya. Apa yang dimiliki oleh Yusuf juga dimiliki oleh Musa alaihissalam dengan konteks yang berbeda. Kalau Yusuf itu lebih pada administrasi, berarti konsepnya lebih banyak ya. Gagasan-gagasan untuk menemukan cara terbaik. Kalau Musa alaihissalam aspeknya produktif,
maka lebih pada kekuatan fisik. Tetapi tetap sama, namanya keterampilan, kompetensi. Ada dua, al-qawiyul amin. Di sini Bapak Ibu beda tuh apa namanya istilahnya ya. Yang satu hafizun alim, yang satu qawiyul amin. Tetapi dua istilah masing-masing sesungguhnya adalah bagian dari kompetensi. Kita tahu kompetensi kan ada 3 istilah. Ada 3 elemen ya. Ada knowledge, ada skill, to do skill ya, yang sudah saya katakan kemarin. Skill dan attitude-nya. Ini. Nah, kalau dua nabi itu disebutnya dengan hafizun alim, elemennya, kalau Mus'ab bin Umair, aspek al-muqarri, kemampuan memahami, sekaligus keterampilan membaca kitab Allah. Dua hal yang digambarkan. Bagi saya, istilah sekarang yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair namanya personal branding. Di mata beliau, Mus'ab bin Umair itu mengalami perubahan yang luar biasa, Pak. Dari anak orang kaya yang biasa dimanja, anak mami, segalanya serba ada, tiba-tiba dia masuk Islam, berhenti semua terkait dengan pemberian fasilitas. Bahkan pernah diancam oleh ibunya sampai dikeram, sampai ditahan di sebuah tempat, dijaga oleh banyak orang supaya Mus'ab tidak mengikuti Rasulullah SAW. Tapi akhirnya lolos juga dengan izin Allah. Jadi luar biasa perjuangannya ya Mus'ab bin Umair dan kesanggupannya untuk mempelajari apa yang disebut dengan agama, nilai-nilai agama. Sehingga layak kalau kemudian beliau memilihnya menjadi duta atau dai Islam. Personal branding paling tidak di sini, Pak. Ada kepribadiannya, mungkin kemampuan interpersonalnya, mengelola emosi ketika berkomunikasi dengan orang, mungkin juga intrapersonal, kemampuan mengelola diri dalam dirinya supaya tidak mudah terjebak oleh hawa nafsunya. Juga memiliki kemampuan, kapasitas mengerjakan sesuatu, ada nilai-nilai yang terpendam dalam dirinya, atau persepsi positif dari orang lain. Inilah yang membuat beliau memilih Mus'ab bin Umair. Atas dasar itu, kita lanjutkan. Kita bisa belajar dari pribadi Mus'ab bin Umair untuk meningkatkan kualifikasi diri, kualitas diri. Baik aspek knowledge-nya, maupun aspek attitude-nya. Saya ambil contoh terkait dengan ini, Pak. Triangle of Success of Godin. Seorang penulis manajemen strategis yang sangat bagus, bahwa kalau ingin sukses hidup, menurut dia, tentu beda konsep ya, tapi paling tidak secara elemen ada sisi kemiripan. Ada 3 poin itu yang harus kita kuasai. Skill-nya bagaimana, knowledge-nya bagaimana, attitude-nya bagaimana. Di dalam attitude kalau Bapak Ibu perhatikan, semuanya nilai-nilai Islamnya ada kan? Integritas kita sebut dengan asidku, jujur di sana. Ada juga optimisme. Mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari bab 51, 52, 53 Riyadhus Shalihin. Ya, ar-roja, al-khauf. Kalau bab kelima 53 kan jami'u bainal khauf wa roja ya. Di situ ada optimis. Mukmin harus optimis, tidak boleh pesimis sekalipun atau sedikit pun. Itu yang dimiliki. Kooperatif, kemampuan bekerja sama, tidak ego untuk mengerjakan dirinya, tapi juga bersifat kooperatif atau kolaboratif. Punya self confidence, percaya diri. Misalnya orang yang tidak punya percaya diri ada hubungan dengan iman, Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 139 Al-Imran, ada kalimat la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalimat mukminin menunjukkan syarat. Kalau orang mukmin itu imannya kuat, dia tidak akan pernah merasa minder di hadapan siapapun. Dia tidak pernah lemah, dia selalu naik semangatnya, girohnya luar biasa.
Sebab apa? Selalu yakin dengan janji Allah. Selalu yakin dengan penilaian bahwa orang bukan mulia karena persoalan dunianya. Dia tetap normal saja, bergaul dengan siapapun bisa. Dia tidak terjebak oleh superiority complex, oleh kesombongan tidak, tapi juga oleh inferiority, enggak, normal saja. Itulah yang disebut percaya diri, konfidensi ya. Begitu pula komitmen, jujur tadi sudah ya, dan juga motivasi diri yang senantiasa kuat. Jadi attitude semacam ini harus tertanam kuat dalam diri kita sebagai mukmin. Sholat itu alat, sering saya bilang. Sholat itu alat untuk mengokohkan attitude yang positif tadi. Harus terus. Bapak Ibu saya kira sering membaca surat Al-A'la kan ya. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih. Nah, di situ ada hubungan tuh. Bahwa sholat merupakan bagian dari proses tazkiyah. Bahkan kitab Al-Mustakhlisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang ditelaah ulang oleh Syekh Said Hawa itu menjadi rujukan utama Ikhwanul Muslimin untuk mengokohkan dan membersihkan batin setiap aktivis waktu itu. Jadi betul-betul dipahami. Di dalamnya diulas mengenai cara tazkiyatun nafs. Itu kitab bagus sekali Pak. Kalau kita pahami dengan baik ya. Mungkin ini kan sudah pernah ya kajian tentang tazkiyatun nafs. Nah, knowledge dibagi dua di situ, ada tacit, ada eksplisit. Tacit berarti knowledge yang tersembunyi, yang masih melekat, yang masih menempel pada diri seseorang. Tidak bisa ditiru oleh orang lain kecuali diajarkan. Maka Bapak Ibu pernah mendengar istilah magang. Magang itu adalah alat untuk memindahkan atau mentransfer ilmu tacit tadi dari seseorang kepada orang lain. Ya, meskipun tetap tidak akan sama dengan instrukturnya. Kenapa? Karena masing-masing punya kekhasan. Jamaah para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, itulah bekal yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair Al-Muqarri. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Salah satu hasil yang menakjubkan yang diperoleh Mus'ab bin Umair dalam konteks dakwah adalah dimulai dari riwayat ini, ya, riwayat kebersamaannya dengan As'ad bin Zurarah. Kita lihat Bapak Ibu. Suatu hari As'ad bin Zurarah bersama Mus'ab nih, ya, bersama Mus'ab menggagas bagaimana langkah dakwah. Maka yang digagas pertama kali adalah pendekatan struktural, yakni mendatangi pimpinan kabilah Banu Abdul Ashhal dan Banu Zafar. Di situ pendekatannya. Yang unik, mereka berdua masuk ke perkampungan dua kabilah tadi, lalu mereka duduk di dekat sebuah sumur. Ini kan ada unsur kultural. Kalimat duduk di dekat sumur, wajalasa ala bi'rin yuqal, namanya marak. Untuk apa? Bahasa orang modern, bergaul dengan masyarakat, mengamati kondisi sosial, adalah social mapping. Dipetakan itu masalahnya. Apa nih kira-kira? Yang potensi alamnya bagaimana, masyarakatnya seperti apa. Nanti akan dirancangkan pendekatan yang tepat seperti apa. Itu yang dilakukan As'ad bin Zurarah yang membantu Mus'ab bin Umair. Kenapa As'ad yang aktif? Karena dia orang situ. Dia pasti hafal wilayah. Sementara Mus'ab orang Mekah, tidak tahu kondisi lingkungan, bagaimana adat kebiasaan masyarakatnya. Ini Pak unik ya, nanti kita simpulkan nilai-nilainya. Oke. Nah di sana sudah ada kaum muslim, ijtama alaihi marijal minal muslimin. Seperti Bapak Ibu tahu kemarin bahwa sudah ada kan kaum muslim beberapa orang. Nah mereka ikut di situ, ikut gabung melihat sambil meramaikan tanda kutip. Meramaikan itu kan konsepnya bisa untuk membuat hati semakin yakin, sekaligus boleh jadi ada ilmu baru yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Nah
ketika sudah bertemu, targetnya adalah mendekati pimpinan Bani Zafar atau Abdul Ashal tadi. Kita lihat. Sa'ad bin Mu'az bin Usaid bin Khudair sebetulnya sudah mendengar bahwa ada 2 orang anak muda Mekah yang aktif untuk mengubah cara berpikir masyarakatnya yang menjadi anak buahnya. Dia mendengar itu. Kemudian Usaid bin Khudair berkata nih, dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'az bahwa coba Usaid, kamu temui 2 orang itu lalu bilang, sebab orang ini patut kita curigai, dia akan menganggap rakyat kita orang-orang yang bodoh hanya karena masalah lemah. Artinya Sa'ad bin Mu'az dan juga Usaid bin Khudair ingin membentengi atau tidak ingin melakukan perubahan apapun yang dilakukan kelak oleh 2 orang tadi. Coba datangi dia, lihat kata-katanya, hardik dia, fa'azurhuma, usir dia, tolak apapun yang akan dia katakan, apa yang dia sampaikan, agar dia tidak mendatangi kampung kita. An ayyatiya darina. Sebab pasti 2 orang ini tanda kutip akan membawa racun bagi masyarakat kita, kata dia. Jadi 2 orang tokoh ini sudah memasang mental blocking, ya. Ada ketakutan masuknya tanda kutip virus-virus baru di masyarakatnya. Padahal kan bukan virus kan sebetulnya, melainkan perubahan yang akan dilakukan oleh keduanya, Mus'ab bin Umair. Tapi beberapa kalimat yang disampaikan tadi seperti itu. Lantas kenapa Usaid bin Khudair? Kenapa Usaid bin Khudair tidak Sa'ad bin Mu'az saja yang tidak melakukan itu? Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'az ada hubungan saudara kerabat dengan As'ad bin Zurarah. Dia tidak ingin antar kerabat itu terjadi konflik. Maka dia menyuruh Usaid bin Khudair. Sebab As'ad tadi adalah anak bibinya. Sehingga menjaga hubungan kekerabatan supaya tidak konflik, maka dia hindari dan menyuruh orang lain, yakni Usaid. Jadi yang punya peran atau tokoh yang paling sentral sebetulnya Sa'ad bin Mu'az. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Akhirnya perintah Sa'ad bin Mu'az dilaksanakan oleh Usaid bin Khudair. Dia mengambil tombak, ya, fa'akhadha Usaid harbatah. Dia mengambil tombak, lalu berdiri dan menemui ilaihima. Menemui 2 anak muda yang tadi sedang duduk di sumur namanya Marak, yang sedang menyampaikan sesuatu, ajaran, surat-surat yang baru, pembahasan mengenai ajaran-ajaran Islam yang lain yang belum mereka kenal. Nah, ketika As'ad bin Zurarah ini melihat tokoh kabilah Banu Ashal, Abdul Ashal tadi, As'ad langsung berbisik. Ini nih kawan, inilah tokoh Sayyidun, haza Sayyidun Qawi qad ja'ak. Usaid bin Khudair sudah datang, siap-siap. Katakan, ada kalimat ini yang menarik. Lihat kata-kata fa'as sadaqallahu fi. Yakinlah kepada Allah bahwa Allah akan menolongmu, jangan takut. Inilah kawan sejati, Pak. Dia memberi informasi ini tokoh masyarakatnya, tapi tetap yakinnya, jangan gentar. Yakinlah kepada Allah bahwa Anda bisa. Nah, tapi ini belum turun ya tentang surat kisah Musa. Kalau kisah Musa kan jelas ya, bahwa ketika Musa diperintah oleh Allah untuk menghadap Fir'aun, karena Musa masih takut, ada doa kan Pak, Rabbi syrahli sodri. Tapi ini belum peristiwanya belum turun tentang kisah Musa, sehingga Mus'ab bin Umair tidak bisa mengucapkan Rabbi syrahli sodri supaya menenangkan hatinya. Enggak ya. Tapi akhirnya tetap saja hanya diyakinkan
yakinlah dengan pertolongan Allah. Percayakan masalah ini kepada Allah, biar Dia yang mengubah seseorang dari syirik misalnya kepada iman kepada Allah. Jadi percayakan. Nah, paling tidak para Bapak Ibu, kalimat ini merupakan penguatan seorang kawan kepada kawan lainnya agar dalam menghadapi situasi apapun tetap tenang. Yakin kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Itulah yang saya maksud ya. Jadi bagi saya, apa yang dilakukan oleh As'ad bin Zurarah kepada Mus'ab adalah sebuah dukungan yang paling mendasar, Pak. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini saya komentari ya. Nanti ada jawaban yang menarik yang disampaikan oleh Mus'ab. Kalau dia mau duduk, nggak apa-apa. In jalisa ukallimu. Nanti saya akan menerangkan apa yang sesungguhnya. Kalimat inilah yang saya sebut communication skill. Jadi orang itu bukan semata-mata gagasannya kaya. Tapi kalau dia tidak mampu mengomunikasikan, menyampaikan kepada orang lain, mungkin gagasannya hanya miliknya. Tidak bisa disebarkan kepada orang lain. Nah ini nanti Bapak Ibu kalau perhatikan dengan baik ya. 3 baca pres mana yang kira-kira communication skill-nya bisa menilai kita. Ada orang yang justru ditanya, apa itu gimana masalah TKA? Emang kalau mereka pergi kamu bisa gantiin? Hah? Bagi saya itu komunikasi yang sangat fatal. Kenapa? Karena mendikte orang. Sekaligus merendahkan. Kalau dia orang pemimpin yang bisa memotivasi, semestinya tidak merendahkan bangsa sendiri. Ya, jadi apa yang diucapkan oleh Mus'ab, kalau dia mau duduk saja, ukallimu. Nanti saya jelaskan yang sesungguhnya. Di sini Pak, sering saya pernah katakan bahwa bicara itu punya 3 unsur yang saling terkait. 1, hati untuk mengendalikan diri supaya tidak demam, supaya tidak kisruh. 2, akal untuk menyusun kata, diksi, pola kalimat dan seterusnya. Dan lisan untuk menyampaikannya. 3 unsur ini tidak bisa diputus, satu kaitan. Itulah sebabnya ketika Musa alaihissalam disuruh ke Fir'aun, gemetar dia, takut. Nah supaya tenang, beliau membaca Rabbi shrah li sodri. Kenapa dada dulu? Karena hati itulah yang membuatnya tenang. Baru akan menyusun nanti nalarnya, akalnya sesuai dengan istilah, materi, tema dan seterusnya. Sehingga lisan nanti mengucapkan. Inilah kemampuan Mus'ab bin Umair ya. Datang, baik kita lanjutkan. Tak lama berselang, datanglah Usaid tadi berdiri di hadapan keduanya. As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, tapi dengan wajah cemberut. Kenapa cemberut? Karena hatinya sudah emosi kepada 2 orang ini. Ini jangan-jangan mereka ini akan mengubah masyarakat kita. Cemberut Pak. Di sini juga ada pelajaran tuh. Apa pelajarannya? Kalau hati bermasalah, tampak dari mana Pak? Kisruhnya, wajah. Maka kata orang Turki, banget buruan hati. Turki Pak. Turunan kidul itu maksudnya. Apapun yang ada di dalam hati tampak jelas di wajah, sulit disembunyikan. Hanya aktor dan aktris mungkin ya yang bisa menutupi masalah rumah tangga dirinya. Betul Pak? Coba lihat. Dia harus memainkan wanita soleha di dalam sinetronnya. Dalam keseharian pas saya wae jeung salakina. Kumaha kira-kira? Bingung Pak. Terus gimana ini memainkannya? Tapi karena namanya juga aktor, bisa dia. Nah, kembali ke sini ya. Hati adalah display, cerminan. Wajah itu cerminan dari hati. Maka yang dialami oleh Usaid dengan wajah yang disebutkan tadi mutashtaman, menunjukkan ada sesuatu dalam hatinya. Ternyata benar. Apa katanya? Ma ja'a bikuma ilaina. Apa sih yang mau kalian bawa? Coba kami ingin tahu. Apakah kalian bermaksud membodoh-bodohi rakyat kami, orang-orang kami yang masih kebanyakan lemah itu? Lebih baik pergilah.
i'tizalana in kanat lakuma bi anfusikuma hajatan. Lebih baik pergi, jauhi kami, menyingkirlah dari kami. Ini kan pengusiran, Pak. Tapi masih verbal ya sifatnya. Masih verbal, belum non verbal. Jadi kalau seorang panglima bilang, "Aku piting." Itu kekerasan verbal namanya. Jadi yang dialami oleh As'ad dan juga Mus'ab itu bentuk kekerasan verbal yang dilakukan oleh Usaid bin Khudair. Kenapa? Tadi kan dia disuruh oleh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az punya hubungan kerabat dengan As'ad, semacam emang dengan keponakan. Saya nggak enak, itu keponakan saya. Keponakannya sudah syahadat, pamannya belum. Maka disuruhlah Usaid untuk bicara. Pergi, tidak usah mengubah pola pikir masyarakat kita. Itu. Jadi kekerasan verbal sudah masuk di situ, Pak. Kalimat terakhir kita perhatikan, i'tazadana, menyingkirlah dari kami. Jauhi kami, pergi, jangan kesini lagi dengan maksud mengubah tadi. Kalimat di dalam Quran i'tizal, nanti Bapak kenal dalam bahasa kajian teologi Mu'tazilah. Ada itu ya. Satu kalimat dengan i'tizal. Jadi i'tizal itu di Quran juga dipakai. Misalnya paling tidak 2 kisah Nabi, Pak. Yang dua kisah. Satu Nabi, satu Ashabul Kahfi. Dua-duanya menggunakan kata ya'tazilun. Yakni Ibrahim alaihissalam melakukan ya'tazilun. Kenapa? Karena ingin menjauhi masyarakatnya yang melakukan perbuatan syirik. Tidak mau terpengaruhi, Ibrahim pun menyingkir. Sementara Ashabul Kahfi pun melakukan tindakan yang sama. Karena masyarakatnya seperti yang dialami oleh Ibrahim AS melakukan perbuatan syirik, maka mereka pun ya'tazilun. Nah, jadi yang disebut dengan i'tizal adalah jangan mempengaruhi kami, menyingkirlah kalian. Pergi, itu pengusiran yang dilakukan oleh Usaid bin Khudair. Lantas apa kata Mus'ab? Dengan tetap tenang Mus'ab bin Umair. Meski sudah diusir tadi ya. Tetap tenang. Begini Pak, bisa nggak Bapak? Tajlisu fatasma. Tolong duduk dulu dong Pak. Dengarkan. Kan Bapak belum mendengar apa yang saya ucapkan. Tiba-tiba mengusir, nggak fair dong. Please deh Pak, please. Ya, jadi Pak, tolong dulu Pak, tajlis dulu, duduk, mangga, tasma. Saya berikan pilihan nih Pak. Kalau saya sudah menerangkan, rodita amron, kalau Bapak suka dengan yang nanti saya terangkan, qabalta, silakan Bapak terima. Pilihan Pak. Tapi wa in karoh tahu, bukan karoh tempe Pak ya, karoh tahu gitu. Wa in karoh tahu, ya, bukan karoh tempe ya. Jika Bapak tidak suka, ya nggak usah diambil. Fair kan? Gimana Pak? Deal? Gimana Pak? Ya udah deh, adil kayaknya deh gitu. Itu nanti jawabannya Pak. Kita keep dulu sampai di sini. Kita ambil beberapa nilai Pak ya dari apa yang saya sampaikan tadi, terutama pada sosok Mus'ab bin Umair. Kita lihat apa pelajarannya para Bapak. Sebab kalau kita sebatas membaca alur begini, kosong nilainya Pak. Tapi kalau kita dapat nilainya, itu yang kita lakukan untuk kontekstualisasi. Ya, tekstualnya gampang, dibaca selesai. Tapi bagaimana nilainya, value-nya buat kita? Pertama, bagi saya tadi ya, setiap mukmin harus terus meningkatkan kualitas diri. Tergantung pada bidangnya masing-masing, lebih-lebih masalah agama ya. Self quality-nya. Kalau Bapak ingat di dalam Quran, cukup banyak kan ajakan-ajakan supaya kita ulaika humul muflihun atau la'allakum tuflihun. Di dalam Quran ada la'allakum tuflihun, ada ulaika humul muflihun. Itu semua sesungguhnya adalah ajakan Allah kepada kaum muslim untuk meraih kebahagiaan, kemenangan, keberhasilan. Bahkan ada kalimat yang lebih tegas, qad aflaha.
Qad aflaha. Setahu saya ungkapan qad aflaha 4 kali Pak dikatakan. Qad aflahal mu'minun. Sangat populer saya kira ya. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man tazakka. Dan qad aflaha ini bukan di awal kalau yang ini. Ini kisah apa? Kisah Musa ada di surat Toha. Qad aflaha man ista'la. Bapak Ibu, kita ini insya Allah man ista'la. Ista'la itu apa? Orang yang ditinggikan, yang pasti dimenangkan. Jadi mukmin itu dijamin oleh Allah qad aflaha sekaligus man ista'la. Yang jadi masalah adalah kita suudzon terus kepada Allah atau husnuzon. Itu persoalannya, Pak. Jadi poin pertama bahwa mengapa Mus'ab bin Umair disebut Al-Muqarri tadi ya, karena beliau sudah punya personal branding yang kuat di mata Rasul. Anak muda ini hebat, perubahannya cepat sekali dari orang yang dimanja tiba-tiba menjadi orang yang mandiri dengan ruhul jihad yang luar biasa. Itu kan membuat Rasul merasa terkesima. Bagus ini. Itulah yu'rafu bil muqari. Jadi mari teman-teman yang muda, yang sepuh juga sama, jangan berhenti untuk self quality ya, mengembangkan kualitas diri. Tadi sudah disebut ya gambarannya seperti tadi. Bagi Seth Godin kalimatnya gini Pak, ada beberapa hal yang bisa menjadi penopang pendukung kesuksesan atau disebut dengan muflihun tadi ya, yakni skillnya, attitude-nya, knowledge-nya. Coba kita soroti dari sisi hadis. Hadis an Abi Hurairah ini masuk dalam Riyadhus Shalihin kalau nggak salah babnya sekitar 30-an ya. Beliau mengambil sebuah hadis qala Rasulullah SAW al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang qawiyyu, yang produktif, yang tangguh, yang kuat, khairun lebih baik, wa ahabbu dan lebih ilallah dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka mukmin harusnya jangan menjadi pribadi yang lemah. Tadi ayatnya Ali Imran 139 bisa, An-Nisa 104 juga bisa. 2 ayat ini harusnya bisa menjadi pengokobatin setiap mukmin agar menjadi pribadi yang al-mu'minul qawiyyu. Tong leuleus wae hirup teh. Ayo kuat. Bahwa ada masalah terkait dengan kondisi sekarang, yakin gak sih dengan pertolongan Allah? Kita gerak saja terus. Bahwa ada masalah, iya kita hadapi. Jangan menjadi pribadi yang cengeng gitu kira-kira. Tadi kalimatnya la tahinu wa la tahzanu. Jangan menjadi pribadi yang lemah ya. Itu nah, ada lagi kalimat berikutnya yang bagi saya bagus ya. Dalam rangka meningkatkan self quality, perhatikan kata-kata ikhris ala ma yanfa'uk. Penting sini Pak. Manajemen aktivitas. Apa semangat Rasul? Semangatlah mencari apapun yang memberimu manfaat. Ikhris ala ma yanfa'uk. Ya. Ini sesuai kan dengan Al-Mu'minun. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Jauhi, jadilah orang yang tidak peduli kepada segala hal yang sia-sia. Tapi semangatlah, tanda kutip, rakuslah untuk menemukan ma yanfa'uk, apapun yang membuat kita mendapatkan manfaat besar. Jangan diam, aktif. Itu poin pertama ya. Yang kedua, semangat kolaborasi. Jangan mengklaim kita bisa segalanya. Jangan terjebak I want to be single. Misalnya ya, saya ingin menjadi orang tunggal, single fighter misalnya. Nggak usah. Kenapa? Kita tetap punya kelemahan. Itulah yang digagas oleh Mus'ab bin Umair. Maka dia mengajak As'ad, tolong dong temani saya. Kita keliling yuk dulu. Melakukan social mapping tadi kan. Atau belanja masalah. Ada yang kenal belanja masalah?
Belanja masalah itu penggagasnya Anies Baswedan. Namanya belanja masalah. Kenapa? Terjun beliau ke keliling kan Pak, lalu ngajak ngobrol dengan warga. Untuk apa? Menemukan, menampung, itu namanya belanja masalah. Jadi yang dilakukan oleh Mus'ab pun sebetulnya itu. Lihat tadi kata-katanya, apa penjelasannya dari hadis ya. Wa jalasa ala bi'rin. Keduanya duduk. Kan pengertian duduk itu bukan sebentar duduk terus teaching. Enggak kan Pak? Tapi turun ke bawah. Dalam bahasa kaizennya orang Jepang, genbutsu namanya. Turba, turun ke bawah. Lihat, amati. Lihat, amati, terus modifikasi. ATM kan? Amati, tiru, modifikasi. Sama, lakukan jalasa. Terus ijtama'a ilaihima rijalun minal muslimin, diikuti oleh kaum muslim lain. Jadi tindakan kedua yang dilakukan oleh Mus'ab semangat kolaboratif. Makanya Jakarta pernah disebut kota kolaborasi, terus diganti oleh seseorang. Akhirnya semangat kolaborasinya hilang. Apa buktinya? Gubernur dulu dengan semangat kolaborasi menampung anak-anak muda yang kreatif. Ayo kita kerjasama. Ini tugasnya. Aktif Pak. Jadi kita pun sama. Maaf ya. Orang-orang tua di Baitul Muttaqin juga nggak boleh ego. Tampung tuh anak muda. Ayo kita lakukan. Misalnya gerakan apa yang membuat wah gitu. Itu kolaborasi. Kita semua harus punya semangat yang sama. Itulah yang disebut dengan genbutsu. Menonton, melihat-lihat. Itu menurut The Toyota Way. Yang saya kutip dari buku itu ya. Yang kedua, para bapak dan ibu. Yang ketiga, ini namanya belanja masalah. Ngobrol dengan masyarakat pinggiran, dapat tabungan kan? Itu wiswayae soalnya Pak. Jadi itu gambarannya ya. Menampung, nanti tidak lanjuti lewat apa? Mungkin pelatihan, mungkin pembinaan, mungkin juga coach and care-nya, coaching and caring-nya tidak lanjuti untuk melakukan empowerment. Ya. Baik, yang ketiga, langkah cerdik lain. Ini selain kolaborasi. Yang digagas dan dilaksanakan Mus'ab bin Umair adalah 2 pintu. Kalau pintu kulturalnya yang menjadi pembuka sudah digagas dan dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara apa? Kemarin baiat pertama. Itu kebanyakan bukan pemimpin, Pak. Anak-anak muda tadi bukan pemimpin, tapi didekati oleh beliau dengan face to face. Gimana? Akhirnya masuk ya. Nah, Mus'ab bin Umair lebih kepada pendekatan strukturalnya lebih dulu. Meskipun tidak mengabaikan kultural. Apa buktinya? Tadi dicari kira-kira di sini siapa? Ketuanya. Oh itu, paman saya, Sa'ad bin Mu'az. Siapa lagi? Dengan Usaid bin Khudair. Oke, kalau begitu kita dekati ya ke sana. Dekati keduanya, Pak. Terjadilah tadi dialognya ya. Diusir, tapi apa kata Mus'ab? Pak, tolong bisa nggak duduk sebentar? Saya jelaskan deh Pak, supaya Bapak tahu apa itu Islam. Bapak nggak fair dong. Kalau misalnya menuduh dulu, benci dulu tanpa tahu. Oh, kayaknya. Nah, inilah yang terjadi pada diri Andre van Doorn. Bapak Ibu ingat? Andre van Doorn sama seperti Joram van Clever. 2 tokoh Belanda sayap kanan yang benci Islam. Tetapi Andre van Doorn persis seperti tawaran Mus'ab bin Umair. Dia berkata, saya membenci Islam. Tapi tidak pernah tahu apa itu Islam. Gak fair bagi saya. Itu kata dia. Akhirnya setelah sekian tahun, waktu itu kan dia sudah membuat film fitnah Pak. Film ini mendiskreditkan Islam. Begitu rupa. Tapi lama-kelamaan dia berpikir, tentu hidayah Allah ya. Akhirnya dia berpikir, saya harus mempelajari Islam. Sebab saya orang yang paling demokratis. Bagaimana bisa membenci sesuatu yang tidak pernah saya kenal? Maka dipelajarilah Islam. Dari mana mulai? Dari Quran. Membaca The Holy Quran. The Holy Quran. Bagi saya, istilah saya nih Pak, dia mengucapkan wow beberapa kali. Wow pertama, saat membaca Al-Fatihah. Wow.
7 ayat tapi isinya bundel. Kata orang Turki kan gitu, bundel. 7 ayat pendek tapi isinya wow, satu. Wow kedua, masuk ke Al-Baqarah. Ketika masuk Al-Baqarah dia mendapati kisah Musa alaihissalam yang tidak pernah dia dapatkan di kitab yang agama lama dia. Wow, lebih lengkap. Wow kedua tuh, Pak. Bukan alif ya, wow. Kalau alif kan panjang ke atas. Ini wow gitu. 2. Masuk ke Ali Imran singkatnya. Di Ali Imran ada kisah siapa? Maryam. Pun dia tidak pernah mendapatkan itu. Wow ketiga lagi. Wow luar biasa. Masuk ke An-Nisa. Belum habis surat An-Nisa. Dia bilang ternyata sangkaan dia bahwa Islam itu bersifat atau melakukan tindakan kekerasan kepada perempuan terbukti nggak ada. Ada apa buktinya? Ada An-Nisa yang menggambarkan penghargaan kepada perempuan. Belum habis itu keluar hidayahnya, dia terbang ke Qatar, diskusi dengan seorang syekh, syahadat di sana. Setahun kemudian ibadah haji. Subhanallah. Itulah contoh orang yang fair, fairness-nya kuat, sikap adilnya kuat, fairnya tadi, Pak. Nah, ini yang nanti dimiliki oleh Usaid bin Khudair pada pembahasan yang akan datang ketika dia mendapatkan tawaran, Pak, tolong duduk dulu, dengarkan, nanti saya jelaskan, Pak, supaya fair. Oke deh kalau gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, seorang ikhwanud da'i lid-da'wah. Ini haruslah orang yang mampu berperan sebagai motivator. Dalam hal ini As'ad bin Zurarah adalah mitra yang sangat baik untuk Mus'ab bin Umair. Apa buktinya? Tadi, Pak, ketika Usaid bin Khudair datang, lalu ada 2 kata ya. Wahai saudaraku, inilah pimpinannya. Tapi tenang ya, jangan takut. Percayakan semua kepada Allah. Kenapa? Karena boleh jadi anggapan As'ad, Mus'ab mengalami stres kan. Aduh, belum lagi gini-gini. Untuk kasar gitu. Kan boleh jadi, Pak. Orang baru kenal, tapi diyakinkan. Yakinlah, serahkan saja hasilnya semua kepada Allah. Nah, dalam Quran, para bapak dan ibu, Rasulullah SAW sering mendapatkan kalimat-kalimat semacam ini. Ketika beliau stres karena begitu sulit meyakinkan orang, lari terus orangnya, apa kalimatnya? Bisa Bapak Ibu rekam di dalam Quran. Pertama, fa in tawallau, jika mereka berpaling darimu Muhammad, lari, ya sudah, nggak apa-apa. Katakan saja hasbi Allah. Itu kan Bapak Ibu bisa lihat antara lain ya, At-Taubah 129 ini. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tidak usah sedih hati, biarkan saja. Yang penting kamu sampaikan. Ya waktu bilang ini headsetnya nggak yakinkan batur. Ya tenang, tenang saja, tenang. Itu yang pertama. Atau la yahzunuk, nggak usah sedih Muhammad dengan orang-orang yang lari darimu. Nggak usah sedih. Sekali lagi tugasmu menyampaikan, bukan memaksa. Terakhir, salah satu penyakit hati, nah ini Pak, kita semua berpeluang punya penyakit ini, adalah watak mental blocking. Menolak kebenaran yang sejatinya bagian dari kibir. Lihat hadis ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qol berkata anin Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong meski seberat debu. Jadi hati-hati. Sementara kalau saya lihat di dalam kitab tadi ya, Al-Mustakhlis, atau di dalam kitab Al-Kibru As-Sahrawi menyebut ada namanya Asbabul Kibri. Sebab-sebab sombong. Pakaian bisa sombong, Pak. Sendal bisa sombong. Misalnya seseorang pakaiannya ada yang sama, waduh era ya, aduh sarua. Lalu bilang, Bapak beli di Pasar Baru ya? Iya, ini mah butik Pak, beda. Bapak di Pasar Baru kan? Iya, itu 200.000 Pak. Ini 2 juta Pak, beda. Itu bahaya Pak, sombong bukan?
Itu kibrin namanya ya. Nah, ada dua yang dimiliki oleh Usaid adalah yang kedua. Yang pertama, batorol hak, menolak kebenaran. Tadi kan buktinya dia mengusir, dia melakukan kekerasan verbal namanya ya. Mengusir keduanya dengan mengatakan pergilah dari sini. Jauhi kami, itu bentuk dari mental blocking. Jadi hati-hati, kita pun berpeluang memiliki watak yang sama. Maka kita kembangkan kajian ini dalam rangka mengokohkan atau meningkatkan kualitas pribadi. Bapak Ibu, itu barangkali beberapa nilai yang kita ambil pelajarannya dari dakwah Mus'ab bin Umair. Ini baru setengah jalan. Belum sikap Usaid seperti apa, Sa'ad bin Mu'az seperti apa, tetap ada nilai-nilai yang insya Allah ya kita akan gali untuk bisa meningkatkan kualitas pribadi. Terima kasih. Barakallah.